Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik like, bunyikan loncengnya dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan memulai pelajaran bahasa Jepang. Mungkin karena pandemi ya, jadi kita nggak bisa tetap muka, jadi akhirnya kita belajar jarak jauh. Saya menggunakan video ini sebagai bahan belajar kalian untuk belajar di rumah. Ya. Jadi saya akan menjelaskan sedetail-detailnya di video ini. Oke, jadi kalian harus perhatikan ya. Karena bahasa Jepang, pasti kalian udah mikir Jepang susah ya kan? Jadi buang mindset itu supaya kalian bisa mudah belajar bahasa Jepang. Oke? Nah, di sini kan kalian tidak tahu siapa nama saya, ya kan? Jadi saya di sini mau kenalan nih sama kalian. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi saya akan memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Jepang. Oke? Di sini ada video nih, video perkenalan saya dengan menggunakan bahasa Jepang. Disimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Hajime mashite. Watashi no namae wa Handai desu. Hani to moshimasu. Tanah Abang ni sudah imas. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, dari video itu kalian bisa nemuin nggak nama saya siapa, panggilan saya siapa, saya tinggal di mana? Nah, kalau kalian nggak tahu, saya ulangi lagi nih video saya, oke? Simak lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Hajime mashite. Watashi no namae wa Handai desu. Hani to moshimasu. Tanah Abang ni sudah imas. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, di video ini saya memperkenalkan diri saya. Ya, saya memperkenalkan diri saya. Yang pertama, kalian nemuin nggak nama saya siapa? Panggilan saya siapa? Terus saya tinggal di mana? Itu udah ada clue-nya loh. Nah, di sini saya memperkenalkan diri dengan cara wanita, postur wanita. Karena saya wanita, jadi saya memperkenalkan diri dengan cara orang Jepang memperkenalkan diri ke orang lain dalam posisi kita wanita ya. Bagaimana kalau pria atau laki-laki? Simak berikut videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Hajime mashite. Watashi no namae wa Handai desu. Hani to moshimasu. Tanah Abang ni sudah imas. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, video yang tadi adalah video memperkenalkan diri untuk yang laki-laki. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya di video sebelumnya dan video yang tadi kalian nonton ya. Itu adalah perbedaannya, ada postur tubuh tangan ya, postur tubuhnya dan tangannya itu seperti apa. Nah, di sini kira-kira saya ngomong apa aja sih? Ayo, kira-kira saya ngomong apa aja sih? Pertama, pastinya saya memberikan salam, ya kan? Kedua, saya memperkenalkan diri. Nah, setelah itu saya memberikan penutup. Apa aja isinya? Kita lanjut ya. Oke, ini adalah kata-kata saya yang tadi saya ucapkan di video sebelumnya. Yang pertama, assalamualaikum. Nah, di sini assalamualaikum ini bisa dipakai, bisa tidak. Bagi yang non-muslim tidak usah dipakai, tidak apa-apa. Jadi langsung saja. Saya di sini karena muslim, jadi saya memakai assalamualaikum. Ya, ini pembuka. Assalamualaikum, minasan. Minasan ini artinya semuanya. Minasan ini artinya semua, karena saya mengajarkan kepada kalian, jadi minasan semuanya. Ingat ya, minasan itu semuanya. Konnichiwa. Konnichiwa. Itu artinya selamat siang. Ya.
Konnichiwa artinya selamat siang. Hajimemashite. Hajimemashite. Karena di situ ada tulisan shite, ya. Ada tulisan shite, bukan berarti hajimemashite, bukan, tapi hajimemashite. I-nya tidak terlalu dibaca, tapi langsung sh, kayak gitu, kayak suara mengusir. Hajimemashite, ya. Watashi no namae wa. Watashi, saya. No namae wa. Watashi no namae wa. Nama saya atau nama lengkap saya Handayani desu. Nah, desu di sini adalah penutup untuk bahasa Jepang, desu. Sebagai kalau di Indonesia itu titiknya Indonesia gitu loh, tanda akhiran. Watashi no namae wa Handayani desu. Hani tomou shimasu. Ya. Hani tomou shimasu. Di sini untuk pengucapan tomou shimasu, kalian lihat kepala saya. Kalian lihat kepala saya mengucapkannya seperti apa? Tomou shimasu berbeda dengan tomo shimasu, ya. Itu bisa dinilai dengan cara kalian berbicara. Artinya juga beda pastinya. Kemudian, tanah abang ni sunde imasu. Tanah abang ni sunde imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Saya ulang ya. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, sampai sini udah bisa belum? Kalian yang untuk kata-kata yang terakhir, kalian harus lihat nih jari saya. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Jadi kalau untuk mau memperlancar dengan cara seperti itu, satu-satu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya. Kalau dipercepat, dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, di sini ada animasinya nih, animasi perempuan Jepang. Gimana sih caranya tuh? Ya, sudah ada posisi tangannya seperti apa kalau untuk memperkenalkan diri kepada orang lain. Materi ini tentu saja ada artinya. Oke, ini artinya. Assalamualaikum. Ya, udah pasti itu memberi salam. Assalamualaikum. Semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Handayani. Panggilan saya Hani. Saya tinggal di Tanah Abang. Senang berkenalan dengan kalian. Senang berkenalan dengan Anda. Senang berkenalan dengan kamu. Nah, di garis miring ini tergantung kalian berbicaranya kepada siapa. Ya, artinya juga pasti beda. Walaupun bahasa Jepangnya sama, yaitu dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, di sini saya memberikan kosakata atau dalam bahasa Jepang kotoba. Nah, di situ ada notnya, jangan lupa ditulis di buku catatan ya. Supaya apa? Supaya kalian nggak lupa. Nah, di sini udah ada nih, minasang artinya semuanya. Konnichiwa, selamat siang. Hajimemashite, perkenalkan. Watashi no namae wa, nama saya. Watashi, ingat, watashi itu saya. Watashi itu saya. Titik-titik tomou shimasu. Titik-titik tomou shimasu. Nah, titik-titik ini kalian isi nama panggilan kalian, ya. Titik-titik ini diisi nama panggilan kalian. Tomou shimasu. Panggilan saya siapa? Titik-titik ni sunde imasu. Nah, di sini kalian tulis atau kalian ucapkan alamat tinggal kalian atau misalkan daerah tempat kalian tinggal. Contohnya misalnya Pisangan Baru ni sunde imasu. Tuh, saya tinggal di Pisangan Baru, misalnya seperti itu. Yang terakhir, penutupnya gimana? Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu.
Nah, artinya senang berkenalan dengan kalian. Nah, saya kan berbicara pada kalian, jadi saya menggunakan kalian gitu. Oke? Oke, selanjutnya ini adalah cara saya memperkenalkan diri gimana. Kalian lihat gambarnya yang laki-laki tegap seperti itu, membungkuk, dan yang perempuan tangannya kalian bisa lihat ya. Nah, postur ini dan membungkuknya itu untuk memperkenalkan diri atau menyapa atau menghormati orang yang lebih tua itu ada tingkatannya, ada derajat-derajatnya untuk istilah ojiji. Ojiji itu artinya memberikan hormat, ya. Memberikan hormat. Kalau kita kan orang Indonesia itu memberikan hormat bisa seperti ini, bisa salim, bisa seperti apa lagi ya, yo. Nah, ada banyak orang Indonesia. Nah, sedangkan orang Jepang itu membungkuk, ya. Untuk memberikan hormat itu membungkuk. Gimana sih derajat-derajatannya? Lanjut. Oke. Di sini sudah ada derajat-derajatnya. Nah, jadi kalian kalau untuk menghormati orang jangan main asal membungkuk-bungkuk aja gitu. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah 15 derajat, namanya eshaku. Eshaku. Sha. Beda ya. Sa sama sha. Itu beda banget. Eshaku. Nah, itu 15 derajat. Kemudian, yang 30 derajat namanya Keirei. Keirei. Ya. Yang terakhir, 45 derajat. Sai Keirei. Sai Keirei. Nah, semua itu namanya ojigi. Kapan aja sih kita pakai hormat ini? Berapa derajatnya? Kita simak ya. Oke. Yang pertama 15 derajat. Di sini 15 derajat digunakan untuk menyapa secara pintas. Misalnya, kalian kalau misalnya pandemi ini berakhir terus ketemu sama teman kalian, ketemu sama guru-guru, atau ketemu sama tetangga segala macamnya, menyapa orang secara sepintas. Jadi posisi badannya seperti ini ya. Mana? Ini. Oke? Seperti ini. Ya, 15 derajat. Itu hanya menyapa orang secara sepintas. Jadi istilahnya supaya kita dibilang nggak sombong gitu. Jadi kalau misalkan ketemu orang, oh iya, gitu. Itu supaya kita menandakan kita nggak sombong. Kemudian 30 derajat. Nah, 30 derajat ini kalau untuk pelayan atau yang biasa kalian kalau misalnya ke tempat makan ada orang yang berdiri di depan itu yang menyapa pelanggan, nah itu 30 derajat. Dan atau kalian bisa gunakan untuk menyapa sesama teman atau sederajat. Misalnya kalian misalnya Budi menyapa ke Sarah misalnya. Nah, itu 30 derajat ya. Bagaimana yang 45 derajat? Ini adalah untuk menandakan rasa syukur yang paling mendalam atau salam hormat, permintaan maaf secara resmi, meminta bantuan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian ini kalau misalkan ingin meminta tolong sama temen ya untuk melakukan misalnya mau apa segala macam. Nah, di sini kalian bisa menggunakan 45 derajat kalau kalian ingin meminta bantuan kepada orang lain. Karena kita benar-benar memohon nih, ya. Dan di sini juga kalian memberi hormat kepada orang yang derajatnya lebih tinggi. Contoh, kalian memberi hormat kepada guru, terus kepala sekolah, terus orang tua kalian, dan yang lainnya yang derajatnya lebih tinggi, atau misalnya kakak kelas kalian mungkin ya. Kalian harus menggunakan yang 45 derajat ini. Dan kalau misalnya kalian ingin membutuhkan bantuan sama teman kalian, kalian pakai yang ini juga, yang 45 derajat. Jadi kalian bisa di situ akan menentukan rasa hormat kalian kepada orang lain. Oke. Di sini adalah kata-kata yang harusnya kalian bicarakan nih kalau misalkan kita ketemu ya. Saya kan juga pengen kenal sama kalian gitu. Jadi di sini adalah kata-kata untuk kalian
kata-kata untuk kalian berbicara kepada saya. Saya bacakan ya. Nah, ini jangan lupa nih ada catatannya nih di atas. Ditulis di buku catatan, jangan lupa. Nah, di sini ada Assalamualaikum Sensei. Nah, Sensei itu adalah panggilan untuk guru. Ya, misalnya ada guru namanya Budina misalnya. Dina Sensei, saya, Hani Sensei, terus siapa lagi? Pak Endang Sensei. Jadi gitu ya. Nah, sensei ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Jadi dia luas. Tapi ini dalam arti ini guru, ya, panggilan untuk guru. Assalamualaikum sensei, atau kalian bisa Assalamualaikum Hani sensei, bisa. Konnichiwa tadi sudah saya jelaskan. Konnichiwa itu apa? Haji memashite, ya. Watashi no namae wa, nah, titik-titik des. Nah, itu titik-titik itu kalian bisa tulis nama kalian bisa bilang itu nama kalian, nama lengkap ya, nama lengkap kalian. Kemudian titik-titik tomousimasu. Nah, di situ kalian ngasih tahu nih ke saya, nama panggilan kalian itu siapa, ya. Kemudian kalian menjelaskan tempat tinggal kalian di mana. Contoh saya tadi, Tanah Abang ni Sunde Imas, ya. Tanah Abang ni Sunde Imas, berarti saya tinggal di Tanah Abang. Kalau misalkan kalian tinggal di Pisangan Baru, Pisangan Lama nih Sunde Imas, atau Pisangan Baru nih Sunde Imas. Jangan lupa terakhir penutupnya, Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya, itu artinya senang berkenalan dengan kalian atau dengan sensei atau dengan kamu, ya. Karena ini kalian buat untuk saya, jadi kalian bahasa Indonesia senang berkenalan dengan sensei, gitu ya. Nah, tugas pertama kalian, karena saya ingin tahu kalian itu namanya siapa, kalian itu kelasnya di mana, dan kalian itu tinggal di mana. Jadi saya ingin kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing dengan cara merekam video, ya, dan kirim video kalian ke email saya atau WA saya nih. Saya sudah kasih ya di video di pojok tuh di pojok. Ya sudah kasih. Contohnya gimana sensei? Contohnya balik lagi seperti tadi. Bentar, saya putarkan. Nah, contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Haji memashite. Watashi no namae wa Hani desu. Hani to watashi. Tanah Abang ni Sunde Imas. Nah, ingat jangan lupa ini adalah untuk perempuan. Kalau untuk laki-lakinya, yang video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Haji memashite. Watashi no namae wa Hani desu. Hani to watashi. Tanah Abang ni Sunde Imas. Nah, sampai sini sudah paham kan ya? Untuk kata-katanya, apa-apa aja sih sensei? Oke, untuk kata-katanya adalah ini, ya. Yang tadi saya bilang, Assalamualaikum sensei, konnichiwa, hajime mashite, watashi no namae wa. Contoh nih ya, saya contohkan. Assalamualaikum sensei, konnichiwa, hajime mashite, watashi no namae wa Putri Ayu Dewi desu. Dewi Tomoshimasu. Kebayoran ni Sunde Imas. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, itu contohnya. Itu contohnya karena saya duduk, jadi saya memberikan contohnya duduk. Jadi nanti kalian membuat videonya berdiri, seperti contoh video yang tadi sebelumnya saya putar lagi ke kalian ya. Kalian memberikan video ke saya adalah dengan cara berdiri, jangan duduk seperti saya tadi. Ini saya hanya mencontohkan kata-katanya aja, ya. Saya mencontohkan kata-katanya aja. Jadi kalian harus membuat video perkenalan kalian ke saya, supaya saya kenal sama kalian, saya hafal muka kalian. Jadi kalian membuat videonya berdiri dengan menggunakan
pakaian sekolah. Jadi kelihatan rapih kan, saya nggak mau kalian pakai baju bebas. Jadi lebih kelihatan formal, jadi kalian memakai pakaian sekolah. Nah, kirimnya ke email saya atau WA saya. Jangan lupa kirim ke email saya atau ke WA saya setelah kalian sudah membuat videonya, ya. Kemudian di sini saya memberitahu etika menghubungi guru. Nih, kalian sering lupa nih. Ini banyak banget yang menghubungi guru tanpa nama, tanpa memberikan salam dan segala macamnya sampai guru itu marah dan tidak suka kepada kalian. Nah, jangan salahkan gurunya karena kalian itu tidak bisa menghubungi gurunya secara benar. Nah, di sini saya berikan nih. Yang pertama, kalian harus memberikan salam, ya. Harus memberikan salam. Misalnya tadi contoh, Assalamualaikum Ibu atau Bapak, atau misalnya yang non-muslim. Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak, atau selamat pagi Ibu, dan segala macamnya ya. Nah, kemudian menyebutkan nama dan kelas. Di sini nih kalian sering lupa, sering marah guru-gurunya ya kan? Menyebutkan nama. Misalnya, Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu. Nah, itu tuh tambahan, mohon maaf mengganggu. Saya Novita Dewi misalnya. Saya Novita Dewi, kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12. Nah, ya. 10 misalnya 10 OTKP 2 misalnya. Yang ketiga lanjut nih. Saya Novita Dewi, kelas 10 OTKP 2, ingin mengirimkan video perkenalan saya kepada ibu atau kepada sensei. Berikut videonya. Nah, setelah kalian mengirim videonya, terima kasih sensei atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Itu yang benar, oke? Jangan lupa ya. Semuanya, saya tunggu video kiriman kalian sampai jam habis pelajaran saya. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi saya aja. Nomornya yang tadi. Bisa lewat WA, bisa lewat email, silakan. Kalian bebas. Oke? Ya, Kokomade owarimashita. Assalamualaikum.